Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kisha Bida Ananda Permina Suwatan, mahasiswi dari Prodi Sastra Indonesia Angkatan 2018, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas pragmatik dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Purwanti MU. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai materi lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Pertama, saya akan membahas mengenai lokusi. Lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Tindak tutur ini disebut juga dengan the act of saying something. Bila kita amati secara seksama, konsep lokusi itu adalah konsep yang berkaitan dengan preposisi kalimat, di mana kalimat atau tuturan dalam hal ini dipandang sebagai satu satuan yang terdiri dari dua unsur, yaitu subjek atau topik dan predikat. Lebih jauh lagi, tindak lokusi adalah tindak tutur yang relatif paling mudah untuk diidentifikasikan, karena pengidentifikasiannya cenderung dapat dilakukan tanpa menyertakan konteks tuturan yang tercakup dalam situasi tutur. Jadi dari perspektif pragmatik, tindak lokusi sebenarnya tidak atau begitu kurang penting perannya untuk memahami tindak tutur. Contohnya, Jakarta merupakan ibu kota dari negara Republik Indonesia. Pada kalimat ini merupakan contoh lokusi di mana kalimat ini hanya menyatakan sesuatu. Contoh lainnya ada Sapardi Djoko Damono, merupakan penyair Indonesia yang lahir di Solo pada tanggal 20 Maret 1940. Kalimat ini juga merupakan contoh dari lokusi karena hanya menyatakan sesuatu. Yang kedua, saya akan membahas mengenai ilokusi. Sebuah tuturan selain berfungsi untuk mengatakan dan menginformasikan sesuatu, dapat juga digunakan untuk melakukan sesuatu. Bila hal ini terjadi, tindak tutur yang terbentuk adalah tindak tutur ilokusi. Tindak ilokusi ini juga disebut sebagai the act of doing something. Tindak ilokusi ini sangat sukar diidentifikasikan karena terlebih dahulu harus mempertimbangkan siapa penutur dan lawan tuturnya, kapan dan di mana tindak tutur ini terjadi, dan sebagainya. Dengan demikian, tindakan ilokusi merupakan bagian sentral untuk memahami tindak tutur. Contohnya, awas daerah rawan longsor. Kalimat ini bermakna bahwa orang-orang mesti waspada karena itu daerah yang rawan longsor yang sewaktu-waktu longsor itu bisa terjadi. Contoh lainnya, bau sekali pakaian yang kau kenakan itu. Makna ilokusi dari kalimat tersebut adalah bahwa seseorang yang memakai baju bau itu mesti menyemprotkan parfum ke bajunya atau mengganti baju lain yang lebih harum. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai perlokusi. Sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang seringkali mempunyai daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarkannya. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. Tindak tutur yang pengaturannya dimaksud untuk mempengaruhi lawan tutur disebut dengan tindak perlokusi. Tindakan ini juga disebut dengan the act of affecting someone. Selain itu, dalam suatu kalimat dapat dikatakan tidak hanya terdapat lokusi saja, ilokusi saja, atau perlokusi saja, tetapi tindakan lokusi juga dapat menjadi ilokusi, bahkan dapat juga menjadi perlokusi sebagai maksud pengutaraan yang utama. Contohnya, jalan ini sedang diaspal. Ketika orang membaca kalimat ini, maka orang tersebut tidak akan melewati jalan sedang diaspal ini dan kemudian memilih jalan lain yang bisa dilewati. Contoh lainnya, "Adek, kamarmu kotor sekali ya," kata seorang ibu kepada anaknya. Dari kalimat tersebut, si adek yang menjadi lawan bicara langsung mengambil sapu dan membersihkan kamarnya. Tindakan yang dilakukan si adek ini merupakan tindakan perlokusi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Semoga video ini dapat berguna dan ilmunya dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.